Bapak Ibu peserta pendampingan game edukasi. Perkenalkan, saya Hanyan, dari dosen dari Prodi Pendidikan Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan bagaimana membuat sebuah game edukasi. Nah, kita tahu zaman sekarang semua sudah serba digital, segala pembelajaran sudah berubah digital, dan salah satunya adalah game edukasi. Nah, Bapak Ibu, dalam kamus besar bahasa Indonesia, game diartikan sebagai permainan. Permainan adalah bagian dari bermain, dan bermain juga bagian dari permainan. Jadi keduanya saling berhubungan. Permainan merupakan kegiatan yang kompleks, di dalamnya terdapat peraturan, ada play dan ada budaya. Sebuah permainan ialah sebuah sistem di mana permainan terlibat dalam konflik. Buatan ini pemain berinteraksi dengan sistem konflik dalam permainan sendiri. Nah, definisi dari para ahli, game itu merupakan perhatian yang telah terbukti. Game adalah lingkungan pelatihan yang baik bagi dunia nyata dalam organisasi yang menuntut pemecahan masalah secara kolaborasi. Nah, menurut Samuel Henry, nah kebetulan beliau ini juga salah satu dosen saya ketika S2 dulu mengajar game tentang pembuatan game. Nah, menurut beliau game merupakan suatu bentuk hiburan yang seringkali dijadikan sebagai penyegar pikiran dari rasa penat yang disebabkan oleh aktivitas dan rutinitas. Nah, menurut John Naisbitt, game merupakan sistem partisipatoris dinamis karena game memiliki tingkat pencitraan yang tidak memiliki film. Penceritaan memiliki tingkat penceritaan yang tidak dimiliki film. Jadi termasuk alur ceritanya tidak dimiliki. Kemudian genre game itu banyak, dari game edukasi, puzzle, strategi, kemudian ada simulasi, strategi, kemudian sport game, olahraga, RPG, dan banyak lainnya berkenaan dengan genre game. Nah, pengertian game edukasi, Bapak Ibu, game itu berarti permainan, sedangkan edukasi adalah pendidikan. Dari dalam istilah ini artinya kita akan memadukan kedua istilah ini, yaitu game dengan edukasi, di mana pendidikan berbasis permainan. Jadi proses belajar mengajar berbasis permainan. Jadi game edukasi adalah salah satu genre game yang digunakan untuk memberikan pengajaran dan menambah wawasan atau pengetahuan penggunanya melalui suatu media yang unik dan menarik. Nah, game edukasi adalah semua bentuk permainan yang dibuat untuk memberikan pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar pada para pemain game tersebut, yang artinya game tersebut telah diberi muatan pendidikan. Jadi di dalam game edukasi, anak tuntut untuk sambil belajar, mengalami proses belajar, mengalami proses pendidikan sambil bermain. Jadi hal itu akan memberikan suatu hal yang mengasihkan sehingga membosankan. Kemudian jenis-jenis game edukasi, nah, sebenarnya banyak Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh saja, dan kebanyakan ini tentu yang bisa dikerjakan dengan aplikasi-aplikasi sederhana seperti PowerPoint, dengan
yang aplikasi yang mirip dengan PowerPoint juga, yaitu Articulate Storyland, kemudian ada AC ya, Smart Application Creator ya, kemudian ada Modular. Nah, jenis-jenis game edukasi ada game puzzle, ada game spin, ada game memori, kemudian ada game tebak gambar. Tebak gambar ini gambarnya bermacam-macam, ada gambar angka, gambar huruf, gambar hewan, gambar buah, dan lain-lain. Jadi bisa dikembangkan. Ada juga game ular tangga, kemudian game mencocokkan gambar, game mencocokkan atau game menjodohkan, atau game memasang-masangkan. Nah, pada kesempatan kali ini nanti saya tidak akan membahas semuanya. Jadi video yang sudah saya siapkan ada 3 video tutorial berkenaan game dengan game edukasi. Yang pertama adalah game spin, kemudian yang kedua adalah game tebak gambar. Dalam game tebak gambar ini saya menggunakan gambar angka ya. Yang belum masuk ke gamenya sendiri, akan ada permainan mengenal angka dulu, mengenal angka, kemudian ada pilihan untuk game tebak angka. Kemudian game yang berikut juga sudah saya siapkan videonya, itu game mencocokkan gambar. Nah, nanti Bapak Ibu silakan menonton video tutorialnya yang telah disediakan panitia. Dari ketiga jenis game itu silakan Bapak Ibu mencobanya semua untuk dipelajari, dicoba dengan teknik ATM ya. Jadi saya dengan mahasiswa saya selalu menyampaikan bahwa cobalah dengan teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan mengamati, menirunya, kemudian melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu mengajar, sesuai dengan materi Bapak Ibu, sesuai dengan topik. Nah, gamenya nanti dari ketiga ini silakan dipelajari semua, namun yang dikumpulkan ke panitia nanti pilih salah satu yang menurut Bapak Ibu terbaik dari pekerjaan Bapak Ibu. Jadi kumpulkan salah satu pekerjaan yang terbaik dari Bapak Ibu untuk diserahkan ke panitia. Tentunya Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan mana game dari ketiga game itu yang cocok dengan materi Bapak Ibu. Tentu tidak semua game itu bisa masuk semua topik, jadi tergantung. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan, termasuk dari jenis permainan belum tentu juga cocok untuk semua usia. Jadi nanti Bapak Ibu juga menyesuaikan role mana yang cocok untuk usia ini, role mana yang cocok untuk materi ini. Jadi silakan disesuaikan. Kemudian dampak game edukasi. Dampak game edukasi ada banyak ya. Game banyak digunakan orang untuk mengajar suatu pengetahuan dan membangun keterampilan baik di bidang edukasi maupun di bidang militer. Game juga efektif digunakan untuk membangun kemampuan matematika dan membaca. Nah, di sini tadi salah satu game yang kita buat adalah game mengenal angka. Game mengenal angka, nah Bapak Ibu bisa juga kembangkan dengan game mengenal huruf, itu untuk anak usia dini, gitu ya, yang baru mengenal angka ataupun mengenal huruf, bisa menggunakan game ini. Atau kemampuan matematika. Jadi game mencocokkan gambar itu bisa diubah juga. Kalau tadi hanya mencocokkan nama dengan gambarnya, Bapak Ibu bisa mengubahkan dengan ke arah matematika, soal dicocokkan dengan jawaban. Jadi ketika anak mencocokkan antara soal dengan jawaban, berarti benar. Jadi, seperti itu. Kemudian game edukasi ini terbukti efektif untuk membantu anak-anak penderita asma dan diabetes mengelola kebiasaan hidup sehat. Kemudian dilakukan oleh Lieberman pada tahun 1997. Nah, kawan-kawannya tahun 2006.
Kemudian game edukasi merupakan salah satu bentuk media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa. Kenapa kita pakai game edukasi ya? Ini sekarang anak-anak milenial ya sudah sangat cakep dengan teknologi. Justru kita pengajar-pengajar ini yang belum cakep dengan teknologi, belum begitu cakep dengan teknologi. Jadi sementara anak-anak kita begitu lahir sudah akrab dengan teknologi, sudah bisa melihat HP, sudah melihat gadget, laptop dan sebagainya. Jadi dengan kemajuan teknologi ini berproses juga kepada kemajuan teknik pembelajaran yang dah serba digital. Jadi dengan media digital, media pembelajaran interaktif, kemudian ada game edukasi, game interaktif juga. Nah, kemudian mengakomodasi perbedaan gaya belajar siswa. Nah, jadi dengan game kan mahasiswa bisa belajar mandiri juga dengan mencoba mengotak-atik gamenya tanpa merasa bosan, tidak terpaku pada gaya belajar atau proses belajar yang satu arah, hanya menerima penjelasan dari guru. Kemudian game juga digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Nah, beberapa aplikasi untuk membuat game ini sebenarnya banyak Bapak Ibu, baik yang berbayar maupun tidak berbayar, baik yang menggunakan coding ya, menggunakan script maupun yang tanpa coding. Nah, ini ada beberapa game termasuk game ringan, game berat, jadi banyak dan ada banyak aplikasi. Ini salah beberapa yang saya ambil. Ada Construct, Game Maker Studio, ada Unreal, ada Unity, ada Modular, Macromedia Flash, ada Professional Flash mulai dari CS ini ya, CS3, CS4, CS5, CS6, kemudian Articulate Storyland, kemudian ada SAC, Smart Application Creator, kemudian PowerPoint dan lain-lain. Nah, di game ini karena kita masih menggunakan game-game sederhana dengan rule yang sederhana, namun cukup ampuh untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Jadi kita menggunakan aplikasi yang tanpa coding untuk memudahkan Bapak Ibu. Kita ambil aplikasi yang sederhana yaitu dengan PowerPoint. Nah, yang hampir mirip adalah Articulate Storyland, Acep, PowerPoint itu kurang lebih model tampilannya hampir sama. Nah, supaya memudahkan kita gunakan PowerPoint karena juga tentu di laptop Bapak Ibu sudah terinstall dan Bapak Ibu sudah akrab dengan PowerPoint. Kemudian fitur-fiturnya apa saja yang bisa dipakai di PowerPoint. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah akrab dengan PowerPoint tapi belum tentu tahu fitur mana sih yang biasa digunakan untuk membuat PowerPoint. Padahal sebenarnya mungkin sudah pernah menyentuhnya fitur-fitur tersebut, tetapi tidak tahu kalau fungsi itu bisa digunakan, bisa dikembangkan atau dimaksimalkan untuk membuat PowerPoint, membuat game edukasi. Nah, kita sebenarnya tidak banyak Bapak Ibu. Jadi ada bagian insert dengan bagian animation saja yang kita mainkan. Bagian insert untuk menambahkan objek-objeknya, apakah itu text box atau word art ya, membuat tulisan. Kemudian ada shape, bentuk shape, baik oval, rectangle, dan lain-lain. Ini yang nanti akan. Nah, kemudian gambar, insert gambar. Nah, gambar nanti kita bisa siapkan sendiri atau cari sendiri di laptop kita atau mencari di internet. Kemudian hyperlink, dan hyperlink ini untuk digunakan untuk menuju slide yang satu ke slide yang lain atau bolak-balik untuk memaksimalkan tombol-tombol atau navigasi yang ada di gamenya.
Kemudian ada audio ya, audio dan sound. Audionya nanti kita Bapak Ibu bisa rekam sendiri dari HP. Kalau saya biasanya kalau gamenya atau media pembelajarannya untuk anak-anak, jadi saya suruh anak kecil yang rekam. Saya rekam suara anak kecil. Kita sebagai orang tua kasih aba-aba, suruh menyebutkan apa. Jadi supaya misalnya kalau pengenalan angka atau pengenalan huruf atau pengenalan hewan, disuruh menyebutkan nama hewan, menyebutkan angka. Direkam dari HP nanti dengan format MP3 ya, itu bisa dimasukkan dengan tingkat audio atau sound. Atau kalau mau format efek ya, dengan format ke bentuk efek soundnya bisa diubah formatnya WAV. Kemudian di bagian animasi, bagian animasi ini yang penting, ini rule-nya yang menunjukkan terlihat ininya ya, terlihat kan ada play-nya, ada game-nya ya, ada role-nya. Animation, nanti kita akan menambahkan animation, kemudian add animation, apakah satu objek itu cukup satu animasi, atau mungkin satu objek itu bisa 2 animasi, supaya terlihat role-nya. Kemudian animation pen untuk kita bekerja mengatur animasi yang sudah dimasukkan, kemudian kita melakukan pengelolaan animasinya. Kemudian timingnya untuk mengatur animasinya, triggernya untuk mengatur animasi mana atau perintah mana yang akan dilaksanakan ketika klik ini. Jika tombol ini diklik diarahkan kemana atau apa yang ditampilkan. Kemudian efek sound-nya adalah efek dari tombol-tombol yang klik. Kemudian selection pen ini kita biasa digunakan untuk menuliskan nama-nama objek. Nah, tadi kita sudah menampilkan gambar banyak, kemudian bentuk step banyak. Nah, kita bingung nanti mencarikan ketika melakukan trigger, ini triggernya ke bentuk step yang mana, atau triggernya ke gambar yang mana. Kita bingung karena gambarnya banyak. Jadi untuk memudahkan kita tuliskan nama. Ini gambar hewan apa, ini gambar apa, ini teks untuk apa, ini stepnya namanya apa. Nah, untuk melakukan penulisan nama-nama itu menggunakan pen. Nah, itu beberapa fitur yang akan kita gunakan di PowerPoint. Jadi saya coba gamenya yang akan kita buat. Yang pertama adalah screen game. Saya coba demokan nanti di video di tutorial juga ada berdemoan dari awal. Saya demokan singkat screen game. Nah, kurang lebih seperti ini. Klik start, klik putar, klik stop. Sekarang kita coba di play. Ya, di nomor 2 ya. Kita klik nomor 2 dan diarahkan ke pertanyaan nomor 2. Kemudian anak silakan menjawab terlebih dahulu. Kalau sudah dijawab, kita cek jawabannya benar atau salah. Klik jawaban, kemudian kita klik begin. Nah, ini saya review singkat saja. Kemudian yang berikut adalah game mencocokkan. Saya bekerja mencocokkan gambar dulu. Mencocokkan gambar. Jalankan. Selamat datang di game mencocokkan gambar. Klik nama kendaraan, kemudian klik gambar yang sesuai. Jadi klik gambar nama kendaraan dulu, baru klik gambarnya. Kalau misalnya kita langsung klik gambar, dan salah. Jadi karena tidak sesuai dengan rule. Jadi kita harus klik gambarnya dulu, misalnya klik ini. Nah, pada motor ini mana gambarnya? Nah, kalau misalnya klik yang sembarangan, dia akan membuka gambar. Kalau sesuai, ini mencocokkan gambar. Kemudian ini
pesawat, klik pesawat, kemudian mobil. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan menentukan yang lain, boleh matematika juga, misalnya di sini soalnya, di sini jawabannya, tinggal di random bagaimana. Kemudian untuk pelevelan, Bapak Ibu bisa membuat, bisa untuk level 1 pertanyaannya mencocokkan 1 gambar, level 2 misalnya 2 gambar, level 3 misalnya 3 gambar. Nah, tergantung Bapak Ibu. Atau mungkin tingkat kesulitan dari topik atau materi berlevel, misalnya berdasarkan C1, C2, C sampai C6. Nah, mungkin Bapak Ibu yang pendidikan akan paham tingkat C1 sampai C6. Kemudian yang berikut adalah game belajar mengenal angka. Hai teman-teman, kita belajar yuk. Nah, kemudian kita coba masuk ke belajar mengenal angka. Belajar mengenal angka. Nah, audionya otomatis dijalankan ketika masuk ke dalam lab. Kemudian kita klik ya. 1, Dalam lompat saja. 3, Sekedar contoh. 8, 10. Nah, kemudian kita coba kembali ke home, pertama bermain tebak angka. Yang manakah angka 3? Nah, yang mana angka 3? Kalau kita jawab salah, Iya, salah. kemungkinan kita salah. Iya, salah. Coba jawab benar. Hore, kamu benar. Jadi seperti itu. Kemudian coba kita klik berikutnya, soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya mungkin mau 3 huruf Yang manakah ya, angka juga 6? boleh, atau divariasikan makin banyak berdasarkan level boleh, tergantung Bapak. Iya, salah. Angka 6. 4. Iya, salah. Coba jawab ya. Hore, kamu benar. Nah, oke Bapak Ibu, demikian kurang lebih ya gamenya. Nanti silakan Bapak Ibu kembangkan sendiri aplikasi gamenya sesuai dari ketiga contoh game edukasi tadi, mana yang menurut Bapak Ibu cocok untuk Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan materi Bapak Ibu, sesuai dengan usia peserta didik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi saya kira ini sebagai pengantar ke 3 video saya yang berikutnya. Nanti silakan Bapak Ibu membuat game edukasinya sesuai dengan selera Bapak Ibu dari ketiga game itu, dan kecocokan dari rule yang ada pada game itu, yang mana yang menurut Bapak Ibu cocok. Kemudian baik dari segi usia, segi materi atau topik yang akan Bapak Ibu sampaikan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat mengerjakan tugas proyek gamenya. Jadi output dari kegiatan ini adalah terbentuk proyek game edukasi. Baik, selamat siang, salam edukasi.